Yo, welcome back again to Media Madridista episode 21. Dan ya, after a very long time, dan Euro juga udah jalan juga ya. Dan ternyata prediksi gua sama Raul salah. Jerman, Portugal, Prancis gagal terus. Dan ya, selamat buat Inggris sama Itali. Cuman gue lebih milih Itali, jujur. Gua nggak sudi Inggris juara Euro. Lu gimana lu? Lu milih mana lu? Itali. Itali sih. Tapi ya, gue nggak mau terlalu fokus buat sama negara karena kali ini kita mau ngebahas tentang beberapa hal kejadian selama Euro ya. Selama Euro udah berjalan, terus banyak banget kejadian di Real Madrid khususnya. eh, Pelatih fisik udah kembali lagi, manajer baru juga, dan banyak pemain yang baru masuk dan juga banyak pemain yang baru kembali. So kita bakal ngebahas itu. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kembali kalau kalian yang masih nonton ini dan juga yang masih ngefollow Media.Madridista, karena kita udah followernya udah 34 ribuan tadi gue cek, dan dikit lagi udah mau 50 ribu ya. Semoga sebelum 28 apa 38 ya. ya. Ya 38, dan jadi gue semoga berharap sih semoga akun ini bisa nyampe 50 ribu sebelum akhir tahun 2022 ya, 6 bulan lagi sih. But anyway, thank you juga buat yang udah subscribe. Kita udah nyampe 183 subscriber. So gue mau bilang sekali lagi, tetap subscribe Media.Madridista di YouTube dan juga follow juga Instagram Media.Madridista. So pelatih baru Carlo Ancelotti. Sebenarnya bukan pelatih baru sih, pelatih lama kembali lagi, Carlo Ancelotti. Menurut lu pribadi dari skala 1 sampai 10, dan alasannya, berikan alasannya. Lu seberapa pede sih sama dia gitu? Sama Ancelotti ini. Plus minusnya apa? Kalau gue mungkin dari 1 sampai 10 gue kasih 7 lah. Hmm. Karena kalau kita lihat yang kemarin ya, dia kan kemarin ngelatih Everton. Ya. Kalau di Liga itu kan dia agak nggak konsisten gitu. Mungkin Hmm. kita semoga dia bisa memperbaiki itu di Liga. Cuma kayaknya gue masih agak ragu sih kalau Liga. Cuma kalau di UCL mungkin dia cukup berpengalaman lah, mungkin bisa nge-handle itu. Dan sebenarnya gue juga agak kaget sih, nggak pengen juga gue sebenarnya Sama-sama. Ancelotti kan, pengennya kan kalau gue Pochettino gitu. Terus ya yang sebenarnya kalau sekarang kan udah resmi, kalau gue nggak masalah sih, yang penting dia tuh be mas mau berani mainin pemain muda aja sih, itu sih, Betul, itu. berani rotasi gitunya. Jangan ngulang yang dulu. Mungkin kalau permainan gue, dia kan agak-agak mirip sama Zidane lah, mirip dikit. Karena kan uh, kalau lu lihat sesi latihan nih kan, Zidane kan biasanya kan ngajarinnya shooting di depan gawang gitu, di Ya, kotak ya. penalti. Kalau Ancelotti itu crossing sekarang dia ngajarinnya di sesi latihan. Misalnya si Vasquez terus crossing ke Jovic gitu-gitu diajarin. Mungkin ya bakal gak beda jauh sama Zidane, atau ada crossingannya juga. Ya itu sih, kalau dari permainan nggak masalah. Yang penting itu sih, rotasi pemain mudanya itu harus dijaga banget. Gua Semoga udah setuju tahu sih. Jovic lah itu. Gue setuju sih. Dan banyak yang bilang sih ya, terutama striker juga, Mariano, Jovic dan Benzema. Jovic yang gue baca beritanya juga stay kan. Mariano paling gue yakin dijual sih, kayak fix bakal dijual sih. Maksudnya juga butuh budget buat transfer. Jadi benar-benar kayak Benzema sama Jovic. Dan gue sebenarnya juga gimana ya, kalau dikasih 1 sampai 10 ya, gue rating buat Ancelotti mungkin ya 7 atau 6,5 atau 8 sih sebenarnya. Pokoknya di antara itu ya. Cuman gue sebenarnya dibanding pelatih yang kemarin, kayak siapa sih yang banyak dirumorin tuh, Allegri, Antonio Conte, dan banyak laginya ya, ada banyak lain ya. Menurut gue ya Ancelotti satu-satunya pelatih yang udah pernah ngerasain ngelatih Madrid sendiri. Ya, Cuman mungkin sekarang udah berbeda. Itu kayak udah 5 tahun yang lalu. Dia terakhir keluar 2016, 2015 ya, 2015 ya, 16 lah. Itu udah kayak ya, 5 tahun yang lalu, dan sekarang banyak banget pemain yang udah hampir semuanya dirombak, kecuali ya beberapa doang. Gua ngerasa makanya dia ini jadi misi terberat dia juga sih selanjutnya, karena dulu ada CR, ada Ramos ya kan. Ramos juga terima kasih ya kapten, udah bersama Madrid udah hampir lebih dari 10 tahun dan akhirnya ke PSG. Cuman ntar dulu gue bahas ini dulu.
Gua tuh berharap sih yang tadi lu bilang bener, kayak rotasi permainan terutama pemain muda ya. Soalnya dia masuk langsung banyak rumor, kecuali James Rodriguez ya. Gue yakin itu cuma rumor bullshit sebelaka lah, dia bakal balik itu gue yakin banget. Dan akhirnya bener, James pun ngomong ya, gue udah habis waktu itu sama Madrid. Ya iyalah gila, gak mungkin dia bolak-balik lagi 3 kali gitu kan. Dan terutama rumor yang kata si Ancelotti mau beli Spinazzola, menurut gue tuh ngapain lu beli Spinazzola? Oke, Spinazzola is playing very good in Euro. Dan emang menurut gua wow dia keren banget mainnya, cuman gue lebih milih Mendy. Mendy pun juga jarang cedera sebenarnya, bisa dibilang musim lalu dia jarang cedera loh, jarang ya, dia baru cedera di akhir-akhir musim. Bahkan kita punya Miguel yang bagus juga, mending kita kembangin pemain muda kayak gitu aja gitu. Dan bahkan kayak Marcelo tadinya mau dijual gara-gara Ancelotti pelatihnya, Marcelo mau stay. Makanya ini gue udah kayak rada bingung, pusing banget gitu. Kayak maksud gue adanya Ancelotti bagus sebenarnya karena dia udah banyak ya, udah terbiasa sama Madrid. Cuman PR ya, beberapa pemain senior pasti ada yang gak mau keluar. Kayak contohnya yang kayak misalnya Marcelo, kita pengen dia keluar. Isco juga ini kayaknya feeling gue juga rada-rada bimbang nih sekarang karena pelatihnya Ancelotti. Ini kayak gue sih berharap ya benar-benar dua pemain itu sih udah keluar. Soalnya menurut gue udah off banget. Jadi selagi masih ada harganya, Isco terutama ya, mendingan dijual. Katanya kan Odegaard udah pasti bakal stay gitu kan. Ceballos juga udah balik. Banyak pemain midfielder kita sih udah lumayan banyak ya. Brahim dia sudah balik belum sih? Belum ya? Ada ikut Udah latihan, cuma udah balik. udah down deal sih ke Milan, tinggal official announcement Ah doang. iya, berarti kan udah fix resmi. Jadi menurut gua plus minusnya Ancelotti ada juga. Dan apa ya? Kalaupun kalau gue sih misalnya musim depan gimana bang, musim depannya lagi gimana, lu masih mau Ancelotti nggak? Ya gua menurut gue lihat nanti, lihat hasil season ini. Kalau nggak berjalan lancar ya oke, of course kita harus ganti pelatih baru menurut gue. Dan tapi sesuai dengan opsi yang tepat menurut gue, jangan pelatih yang abal-abal lu, kecuali kalau lu mau bunuh diri kayak Rafa Benitez dan lain-lain gitu kan. Ya selalu, jadi menurut gua sekarang udah bener-bener udah mulai regenerasi dikit, tinggal buang Marcelo menurut gua. Bukan buang ya, lebih tepatnya ngejual. Dan ya kita tetap respect sama dia kayak Ramos ke PSG aja. Dan Iya, iya. ya gua respect banget sih sama Ramos juga karena dia udah berani keluar, jadi secara nggak langsung ngebuat regenerasi Madrid lebih cepat. Alaba juga udah balik lagi. Alaba pernah main sama Ancelotti juga, so ya mungkin adaptasi nggak terlalu jadi masalah, sedikit lah mungkin masalah sedikit doang buat Alaba karena udah tahu pelatihnya seperti apa. Iya, iya, iya. Ya so ya begitulah menurut gua sih. Apa back terutama pemain muda bener kayak center defense Kamavinga bakal diincar MU. So Blanco udah pasti fix tetap stay. Gue berharap sih Blanco benar-benar dimainin. Tapi kayak Ancelotti sih kalau menurut gue ya Ul, dia tuh tipe pelatih yang gak ragu-ragu sih buat mainin, buat rotasi pemain sih dia gak ragu-ragu sih dibanding Zidane ya menurut gue. Ah, Kayak dia musim berapa tuh ya, dia dia sempat mainin beberapa pemain muda kok kayak JC dan lain-lain. Dan itu iya. ya menurut gua itu juga not bad gitu. Dia tuh nggak pelit lah, maksud gua nggak pelit buat pemain muda, nggak pelit sih. Gue berharap sih ya pemain muda kita tuh si Miguel, Blanco dan Arribas dan lain-lain tuh semoga masih mainnya bagus sih di Iya, iya. Castilla. Gue kalau misalnya sampai nggak dimainin juga udah lah, musim depan mendingan dijual, sayang banget potensi kayak mereka gitu. Begitu sih. Apa ya? Terus paling Apa? nambahin juga, Mm, kalau menurut gua Perez juga kayak pengen apa ya, mau ngobatin para para fans gitu, biar kayaknya dia kayak bakal ngasih beban besar mungkin ya menurut gue ya mm. ke Ancelotti, kayak itu pokoknya harus dapetin trofi gitu Jelas, minimal jelas, jelas. satu atau apa gitu, pasti itu sih gue, Jelas. makanya dia pilih Ancelotti daripada pelatih pelatih yang lain gitu Hmm, menurut gue sih. jelas. Gue sebenarnya kenapa gue agak ragu juga sama Ancelotti gini. Dia di Munchen sukses, dia di Madrid sukses, oke. Tapi di klub kecil kayak Everton, dia masih ya bahkan spot Europa League pun juga Pasti. nggak nyampe gitu kan. Spot Europa League pun juga nggak nyampe. Jadi menurut gua kenapa gua tadi bilang ini adalah misi besar Ancelotti juga. Karena pemain-pemain hebat Madrid hampir semuanya udah dirombak, kayak Ramos dan CR udah nggak ada. Jadi ini juga jatuhnya Ya, PR juga. Mungkin ini bakal jadi kayak Everton yang dia pegang, cuman bedanya ya squad kita lebih di atas dari Everton. Cuman gak ada pemain yang lebih super seperti Ramos dan CR. Jadi ini dia bakal rombak otak banget sih. Dan gue pertanyaan buat lu nih Ul, pemain mana yang lagi pengen lu beli buat di Madrid dan spot mana? Apakah Madrid masih buat beli midfielder atau attacker atau back atau harus dibeli lagi? Harus dibeli lagi. Kalau kiper menurut gue udah aman sih. Menurut lu gimana?
Kalau menurut gua mungkin udah berubah lagi ya. Kalau gua bukan Haaland lagi, kayaknya gua bakal pe- pengen Mbappe sih buat Hmm. nge-support, apalagi sistemnya Ancelotti gitu kan, dia butuh lah winger-winger yang Hmm. insting golnya tinggi. Betul betul Mungkin betul. kalau 4-4-2 bisa duet sama Benzema, Hmm. atau kalau 4-4-3 di Mbappe di kiri gitu. Karena kan kita nggak bisa ngasih ngarep besar lah ke si Rodrigo sama Vinicius. Yes Dia yes. kan masih muda juga. Terus kalau striker mungkin Jovic dulu kali ya, karena Iya kalau sih. penggantinya bukan Halan gue agak males sih. Kalau penggantinya Halan aja ya udah nggak apa-apa lah, Jovic jual aja. Tapi kalau misal sekarang lu beli Mbappe terus hold, kasih kesempatan aja lah gitu ke si Jovic, karena mungkin kali aja kan di era Ancelotti malah bagus si Jovic ini daripada pakai Mariano lagi, karena menurut gue Mariano udah parah banget lah. mending Parah banget. mending Jovic gitu. Lu mending nyoba Jovic gitu, Iya karena bagus. di Frankfurt pun gue lihat-lihat bagus kok deh. Stabil sih Jadi statistiknya. ya, jadi kalau buat belanja sekarang Madrid prioritasin kudu Mbappe sih. Hmm. Kalau Ya. Gue juga setuju Mbappe karena ya kalian juga tau lah Euro berjalan, Benzema dengan Prancis, agen Benzema ngelakuin hal yang dengan baik. Bahkan liburan terakhir pun Benzema sama Mbappe liburan ke tempat yang sama. Jadi menurut gue ya bisa-bisa aja sebenarnya Benzema, gue yakin lah pasti Benzema nyuruh kayak Mbappe, ayolah sini, gue nggak ada winger bagus nyet, ayolah masa gue harus main sama Vinicius anjing sama Hazard yang cedera. Gue yakin pasti Benzema ngomong seperti itu, dan emang Mbappe pun juga nggak mau perpanjang kontrak. Jadi mau nggak mau musim depan free ya, iya nggak sih musim depan free, musim 2023 ya, gue lupa, 2022 2000 2022 2022 ya, ya pokoknya musim depan free berarti musim panas free mungkin. So ya menurut gue ini benar-benar jadi kesempatan yang bagus buat Madrid ya karena Benzema dipanggil ke Prancis pas banget, Mbappe juga striker, dan gue ngeliat di latihan juga mereka bareng terus. Dan menurut gue bener, gue setuju juga sih kayak lu bilang Ancelotti emang suka banget gunain winger dengan insting killing yang bagus ya. Contoh di Munchen banyak lah ya kan, banyak banget di Munchen lah kayak Ribery, Robben dan lain-lain. Di Everton pun juga nunjukin hasilnya kok, menurut gua Richarlison pun juga termasuk winger yang killing banget di Premier League. Jadi menurut gua emang benar-benar dia butuh winger seperti itu. Permasalahannya adalah misalnya Mbappe masuk, winger Madrid bakal lebih banyak sih. Terutama Asensio masih ada ya kan. Brahim dia udah fix ke Milan lah. Asensio masih ada, Vinicius, Rodrigo juga masih ada. Hazard masih ada, Vasquez pun masih ada. Gua nggak tahu ya Ancelotti bakal mainin Vasquez seperti right back kayak Zidane atau gimana. Cuman gue yakin eh, posisi paling utama adalah ya right wing gitu. Dan menurut gua itu ada 6 winger kita di misal di dalam situ ya. Ada 6 winger misalnya sama Mbappe jadi 7 mungkin. Iya 7, 7 ya 7 atau 6, sorry tadi gue lupa ngitung, pokoknya segitu. Dan menurut gue itu udah benar-benar udah nggak wajar, jadi salah satu udah harus dipinjam sih saran gue, salah satu udah harus dipinjam kalaupun Mbappe masuk ya, kecuali ya gimana ya, cuman gue yakin Mbappe bakal jadi winger sih kalaupun jadi rotasi striker mungkin aja, cuman sayang Jovicnya juga gitu. ya. But ya gue setuju milih Mbappe, Jovic mending stay, kita nggak ada yang tahu Benzema ntar cedera atau gimana gitu kan. Dan ya gue berharap sih Mbappe benar-benar fix, release soon. Ya ini transfer masih panjang banget, deadline masih lama banget, jadi gue berharap secepatnya. Dan ini gue pengen nanya ini juga. Waktu itu gue sempat baca Ancelotti itu pengen beli Barella, Nicolo Barella itu pemain dari Inter Milan, menurut gue itu bagus juga. Waktu itu lawan Real Madrid, Inter Milan Real Madrid, dia nunjukin taringnya juga sih, menurut gue dia midfielder bagus sebenarnya. Lu mau nggak kalau dia masuk gitu? Atau lu mau manfaatin seperti Dani Ceballos di udah balik lagi ke Madrid ya kan? Odegaard pun juga masih ada, Valverde pun juga masih ada. CMK gue yakin masih tetap di spot utama Real Madrid, gue yakin. Kecuali mungkin Modric di musim ini kayak bakal jadi bench. Musim ini Ya mungkin ini bakal jadi musim terakhirnya juga, dan ini bakal jadi dia kayaknya bakal jadi pemain super sub deh feeling gue. So, what do you think about Nicolo Barella? ya, kalau menurut gue bagus sih. Tapi kalau gue kan nggak nonton, nggak pernah nonton full, paling nonton yang Hmm. pas lawan Madrid aja, ngeliat sekali dua kali lah itu kan. Kalau gue ngeliat highlightnya sih bagus banget sih ini orang, visi visi permainannya tinggi lah, mirip-mirip Modric lah kalau Ya ya. kalau lihat. Kalau misalnya disuruh pilih jual
Ceballos atau dia ya kalau gue lebih pilih dia sih. Mending lu jual Ceballos aja gitu. Betul. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya nggak dulu sih walaupun dia bagus juga. Cuma kalau nanti emang bener Inter ngejual ya karena kan Inter agak krisis, nggak tahu kan krisis keuangan, nggak tahu sih dia bakal jual Barella atau enggak. Mungkin kalau sekarang dijual ya, kalau menurut gue sih lu harus ngambil sih, harus ya. Iya, iya, iya. Kalau dijual nih, lu pokoknya lu ya, kalau iso kan udah ada negosiasi nih sama AC Milan, sama Frankfurt, sama Roma lah, itu udah lagi ada negosiasi. Isco-nya juga emang pengen pindah sih. Terus Ceballos juga mungkin ya lu jual aja nggak apa-apa gitu. Ya untuk punya Odegaard sama Barella dua ya why not gitu menurut gua. Malah lebih bagus lagi. Buat regenerasi juga gitu. Ya, daripada tapi kalau misalnya emang gak jual ya udah nggak apa-apa. Itu kayak opsi paling belakang lah Barella gitu ya. Maksudnya opsi paling belakang dan emang sekarang nggak kencang-kencang banget juga sih beritanya. Tapi ya gue setuju. Ya maksud gue sebelum harganya makin melejit naik gitu kan, maksud gue Inter Milan juga lagi butuh duit. Terutama waktu itu gue sempat lihat emang Inter Milan sampai ngejual 4 top player mereka, Lukaku, terus habis itu ada Lautaro Martinez, Achraf Hakimi pun juga sekarang udah ke PSG, Madrid, jadi udah nggak bakal dapat dia lagi dan udah fix resmi jadi PSG. Untuk urusan kontrak kayaknya Madrid udah nggak bakal kayak ngelakuin kontrak kayak seperti Inter Milan karena emang ya itu udah hak ya Inter Milan jual ke PSG gitu. Itu udah hak seluruh kontraknya ke Inter Milan dan PSG. Dan satu lagi gue lupa siapa, pokoknya ada pemain Inter gue lupa, kayaknya bukan Nicolo Barella. Jadi menurut gue ya kalaupun mungkin worst in case nanti banyak pemain Madrid yang cabut midfielder atau apa, mungkin Madrid bisa saatnya sih beli itu. Dan pertandingan selanjutnya tuh kita bakal main di mana? Bakal main lawan ini ya? Ada training match nanti hari Minggu, terus lawan Rangers tanggal 26. Training match ini tapi ditutup kan? Ini Ya, ini hari Minggu ya. Tapi ini jadi gini guys, kan gua bakal nge-Discord juga nih. Cuman kata lu bilang ini jadi nggak bakal disiarin ya kayaknya, kalau yang ini ya. ya kemungkinan nggak bakal disiarin. Jadi kemungkinan Kayak cafe waktu itu tuh gue ingat. iya dulu yang kata satu match kan. Jadi kemungkinan Iya. kita bakal live Discord ya. Kalaupun kita dapat ininya ya, by the way, kalau dapat linknya, of course kita bakal live Discord di sini Senin 26 Juli 2021 kita bakal live Discord jam 12 malam. Pertandingan Rangers lawan Real Madrid, pelatihnya Steven Gerrard. Jadi ini bakal interesting juga sih, terutama pelatih klub Inggris divisi 2 divisi 1 divisi 2 Rangers ini Scotland ya. Divisi 1 klub Scotland mau bertanding lawan Real Madrid, menurut gue ini interesting juga. Jadi I can wait juga Ancelotti bagaimana permainannya dan juga berapa banyak pemain yang dipakai. So mungkin mungkin ini segitu aja ya. Atau lu ada mau nambah apa nggak, Ul? Mau bahas apa? Udah sih, udah. Oke, mungkin itu aja dari kita. Udah 18 menit juga. Again, kita Media Madridista mengucapkan gracias buat kapten kita Sergio Ramos. Semoga sukses di sana di PSG. Dia dikontrak sampai 2023. So Kapten, you got my respect. Bahkan kalau lu nyetak gol selebrasi pun lawan Madrid, gue gak bakal marah karena ya bro, dia udah ngelakuin apapun di Madrid gitu. So mungkin itu aja. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa buat follow media.madridista di Instagram. So gue cabut, Raul. Good. Oke, thank you semuanya. Goodbye.